Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Allah sang pemelihara kehidupan kami mengucap syukur atas penyertaan yang telah Tuhan berikan sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami, kehidupan keseharian kami dengan penuh sukacita. Tuhan memelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berbakti dan saat ini kami juga hendak membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu sehingga firman-Mu dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Menjadi petunjuk bagi kami untuk menghadapi kegelisahan dan pergumulan kehidupan. Curahkanlah roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pendengar dan pelaku yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, rasa gelisah adalah perasaan yang dialami oleh semua orang. Dan itu adalah perasaan yang wajar dan manusiawi. Gelisah bisa diartikan sebagai rasa yang tidak nyaman, rasa yang tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, sehingga membuat tidur kita tidak tenang dan kita menjadi tidak sabar dalam hal menanti. Ada banyak hal yang memang sangat mencemaskan kita, membuat hati kita gelisah bahkan takut. Ada banyak persoalan yang kita hadapi yang membuat kita cemas. Persoalan ekonomi atau finansial, masalah kesehatan dan sakit penyakit, tugas yang begitu berat dan belum selesai. Ada begitu juga banyak masalah relasi, hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak beradik, bahkan relasi dengan saudara dan juga teman yang tidak baik. Dan itu mengganggu kehidupan kita sehingga membuat kita gelisah. Semakin dipikirkan, semakin banyak saja yang datang. Kedamaian hati terasa jauh dari harapan. Terlebih saudaraku, di tengah-tengah situasi akhir-akhir ini yang semakin membuat kita gelisah. Penantian akan berakhirnya pandemi COVID-19 yang masih belum diketahui kapan pastinya. Mereka yang sudah tidak lagi bekerja karena dirumahkan, atau saudara-saudara kita yang pekerjaannya terbatasi oleh PSBB, apakah mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup atau tidak? Bahkan situasi keamanan yang tidak menentu, terlebih juga hari depan yang tidak bisa memberikan jaminan yang melegakan. Sehingga sungguh benar apa yang dikatakan Ayub pasal 14 ayat 1. Bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saudaraku, kegelisahan hebat juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Ketika mereka mendengar gurunya akan pergi meninggalkan mereka. Padahal Tuhan Yesus tidak mengatakan akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi sementara dan segera ia akan kembali. Sehingga ketika Yesus melihat kegelisahan dan ketakutan para murid, Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 menyaksikan demikian. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus melarang kita sebagai muridnya supaya jangan gelisah dalam hidup kita? Saya yakin bahwa larangan Yesus itu memberikan kebaikan dan keuntungan bagi kita. Karena kegelisahan itu sangat berbahaya kalau kita berikan ruang yang luas di dalam hati kita. Dikatakan demikian karena orang yang hatinya gelisah tidak akan tenang dalam hidupnya. Bahkan mungkin saja dia akan kesulitan untuk tidur. Ketika dia tidak dapat tidur dengan tenang, maka darahnya akan turun. Dia akan kekurangan darah. Kalau sudah kekurangan darah, maka tubuhnya akan menjadi lemah. Lalu kalau tubuhnya menjadi lemah, maka selera makan akan menurun. Ikutnya juga imun tubuh dan kekemalan tubuh menjadi lemah.
Dan ini membuat akhirnya kita menjadi sakit. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kalau sudah sakit-sakitan akan menelan biaya perawatan yang sangat besar dan kita tidak dapat beraktivitas dengan baik. Oleh karenanya Yesus tahu bahwa kegelisahan akan mendatangkan penderitaan dan malapetaka bagi para murid dan juga kita. Kegelisahan sangat tidak produktif. Karena itu untuk mengalahkan kegelisahan saudaraku, maka para murid di dalam Injil Yohanes pasal 14 dan juga kita pada saat ini diminta untuk menguatkan iman percaya kita kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus. Percaya adalah sesuatu yang dinamis. Untuk percaya kita perlu berkomitmen sepenuh hati, jiwa dan raga kita. Bisa saja hari ini kita percaya, tetapi besok ketika kita menghadapi pergumulan, maka kita akan menjadi lemah dan goyah. Karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Yesus mengatakan percayalah kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta kita, Dia sumber kehidupan kita, Dia pemelihara kita, Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Bahkan Yesus mengatakan percayalah juga kepadaku, yaitu kepada Yesus sendiri. Karena Dia adalah juru selamat kita, menebus kita dari segala dosa kita. Dan daripadanya lah kita memperoleh kekuatan untuk mampu menghadapi hari-hari kehidupan dengan pertolongan daripadanya. Saudaraku, percaya adalah menyerahkan diri seutuhnya kepada seseorang dan yakin dengan sungguh bahwa pribadi yang dipercayakannya itu sanggup untuk menolong. Bahkan Yesus pun mengatakan kepada muridnya maksud kepergiannya, bahwa Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi para murid, bagi kita. Dan sesudah Dia menyiapkan tempat bagi kita, Dia akan kembali memanggil kita. Karena Dia mau supaya di mana Dia berada, kita pun ada bersama dengannya. Itu berarti saudaraku bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tempat tinggal kita untuk selamanya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Kapan hal itu terjadi, kita tidak tahu. Tetapi tugas kita adalah siap sedia menantikan kedatangannya. Dan di dalam mempersiapkan penantian akan kedatangannya yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam kepercayaan itu maka kita mampu untuk menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Yesus kepada kita. Melakukan apa yang Ia kehendaki, melakukan apa yang Ia contohkan. Karena percaya yang asli adalah sikap dan tindakan yang aktif. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Ia perintahkan untuk kita lakukan. Ketika kita benar-benar percaya, maka kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mudah? Sekali-kali tidak, saudaraku. Karena kehendak Tuhan seringkali bertentangan dengan kehendak keduniawian kita. Kepercayaan kita seringkali tidak bulat. Mulut bisa percaya kepada Tuhan, tetapi hati ketika menghadapi pergumulan dan persoalan akan menjadi gelisah dan penuh dengan kebimbangan. Mulut bisa berkata bahwa kita hanya percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita nafkah dan berkat. Tetapi ketika sumber nafkah dan berkat kita mengalami masalah, tindakan kita bisa jadi terjebak pada perilaku yang menghalalkan segala cara, tidak lagi mengindahkan kehendak Tuhan. Saudaraku, ketika kita menerima dan mengikut Yesus, bahwa itu menunjukkan kita percaya kepada Yesus. Tetapi memang di tengah perjalanan keraguan seringkali muncul ketika kita menghadapi pergumulan dan ketakutan. Maka yang dibutuhkan adalah tetap percaya. Bahkan harus semakin percaya dengan terus mengikuti pola yang telah Yesus ajarkan selama ini. Bahkan Ia tunjukkan di dalam hidupnya. Apa yang Yesus lakukan, maka itu juga yang kita lakukan. Apa yang Yesus inginkan untuk terwujud, maka kita harus mewujudkannya. Ketika Yesus menyatakan kasih-Nya, maka kita juga harus menyatakan kasih itu. Bukan hanya sekedar dari mulut, tetapi kita wujudkan melalui tindakan nyata kita. Saudaraku, mungkin pada saat ini kita sedang dalam kegelisahan karena masalah yang berat menekan.
Maka yang perlu kita lakukan adalah segeralah datang kepada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kunci untuk mengalahkan rasa takut dan cemas di dalam hati adalah percaya kepadanya. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa kita, dan kita tidak akan dibiarkannya menghadapi persoalan itu sendirian. Tuhan merahmati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami padamu ya Allah, untuk segala kebaikan dan kemurahan cinta-Mu bagi kami. Terlebih kami menyadari bahwa raga, hati, dan pikiran kami masih memiliki banyak kekurangan. Kami masih sering berbuat dosa baik disengaja ataupun tidak. Namun Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana seorang bapa sayang kepada anaknya. Syukur kami padamu karena hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berbakti walau kami jauh karena jarak dan tempat memisahkan kami. Namun kami masih boleh membaca Alkitab dan mendengar firman kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk tidak gelisah dan takut menghadapi hidup ini. Namun kami tetap percaya di dalam pengharapan akan janji-janji-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu dengan tugas panggilan pelayanan. Bagi para pelayan Tuhan, Engkau beri kekuatan supaya mereka terus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, mereka yang berada dalam keadaan duka maupun suka. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, mereka yang berduka Tuhan berikan sukacita dan pengharapan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan saja yang mau turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemangku kebijakan pemerintah daerah maupun pusat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi COVID-19 agar tidak menyebar lebih luas dan jatuh korban yang lebih banyak lagi. Berkatilah saudara-saudara kami yang terdampak virus corona ini. Kiranya Tuhan memelihara mereka. Mampukan kami seluruh masyarakat agar bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini terserang oleh virus corona, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Berkati tenaga kesehatan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah para ahli yang saat ini sedang meneliti virus corona, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk melawan dan mencegah serangan virus ini. Berikanlah keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memohon dengan penuh pengharapan agar virus tersebut segera berhenti mewabah. Dengan demikian kami bisa berkumpul lagi termasuk di rumah Tuhan ini, melepaskan kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya waktu Tuhan yang indah itu akan segera Engkau nyatakan bagi kami. Ampuni kami agar kami senantiasa terus layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.